Pripun napa? Jelasin sedikit tangan nih. Nggih, niki terkait tentang LPS. Nggih. Anu, program LPS pelatihan. Nggih, niku. Niki sing pertama niku sing ajeng kula tangkletaken yang ingin saya tanyakan itu tentang bagaimana langkah awal sebagai pemula dalam melatih skill puisi itu bagaimana? Oh, langkah pemula jadi penyair puisi. Iya. Ngeten. Ya, karena memang untuk pelatihan ini yang ikut memang semuanya masih pemula. Jadi ini memang perlu disampaikan. Langkah awal untuk menjadi penulis puisi itu yang pertama, yang paling pokok harus banyak membaca. Harus banyak membaca. Dan dengan catatan yang dibaca itu memang benar-benar puisi yang sudah diakui kurator sastra. Banyak kurator sastra yang mungkin sudah diterbitkan menjadi buku ataupun sudah menang lomba yang bergengsi seperti Piala Sastra dan sebagainya, ataupun memang sudah diangkat di koran nasional. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kok harus banyak membaca? Dikarenakan tujuan untuk membaca itu supaya kita bisa tahu, oh ternyata seperti ini toh puisi yang berkelas itu seperti ini, puisi yang bagus itu seperti ini. Jadi minimal kita punya gambaran puisi yang bagus itu seperti ini, seperti buatannya Agus Nur, seperti buatannya Joko Pinurbo dan lain sebagainya. Setidaknya ada gambaran. Jangan sampai ada mindset seperti ini, saya tidak ingin membaca dikarenakan nanti kalau saya membaca karya orang lain, nanti karya saya akan seperti karya orang lain. Jangan sampai ada mindset seperti itu, dikarenakan itu kalau menurut Hasan Aspahani itu adalah penulis bodoh. Kenapa kok bodoh? Karena memang kenapa bisa mengatakan orisinil? Kenapa kok bisa mengatakan saya ingin membuat puisi yang bagus tanpa dipengaruhi orang lain? Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Sementara dia tidak pernah tahu puisi yang bagus itu seperti apa, nggak pernah tahu, lucu. Iya. Jadi seperti itu. Terus anjuran kalau memang ingin membaca karya khusus untuk puisi itu jangan sembarang puisi, tapi harus lebih spesifik kepada penulis. Jadi harus punya tokoh idola dalam puisi. Contoh, Anda mengidolakan Joko Pinurbo atau Agus Nur ataupun Afrizal Malna atau siapa terserah. Yang penting itu memang sudah sastrawan besar. Lebih spesifik kepada penulisnya, bukan kepada aliran puisinya. Bukan seperti aliran puisi romans, aliran puisi bagaimana. Bukan, lebih spesifik, lebih detail lagi kepada penulisnya siapa. Kalau seumpama dicontoh dalam dunia band, dalam dunia musik, itu kan biasanya ada yang namanya influencer. Jadi ketika ada anggota band baru itu ditanya, kenapa Anda membuat band seperti ini? Band Anda memangnya terinfluence dari band apa? Hampir sama seperti itu. Jadi bukan kepada aliran, tapi lebih spesifik lagi kepada penulisnya. Begitu langkah awal untuk kalau memang mendalami puisi, langkah awalnya seperti itu. Kemudian kalau itu berkaitan tentang cerpen sebagai pemula itu bagaimana? Untuk cerpen sama, lebih banyak membaca, tapi tidak seketat puisi. Kalau puisi harus ada tokoh panutan, tapi kalau cerpen tidak harus punya tokoh panutan. Yang penting membaca yang banyak. Entah itu cerpen yang menang ketika lomba nasional, ataupun cerpen yang diangkat di koran nasional ataupun di koran regional, ataupun cerpen karya penulis besar, tidak masalah. Yang penting banyak membaca, tidak seketat puisi. Yang penting banyak membaca cerpen, tidak harus mengidolakan penulis cerpen yang terkenal seperti Seno Bumir Aji Dharma, Agus Nur, Gunawan Muhammad, terus Hasta Indriana dan sebagainya. Tidak harus. Yang penting banyak membaca cerpen, tidak harus terpaku dengan satu tokoh saja. Begitu. Bedanya cuma di situ sebenarnya. Ya, yang paling penting banyak membaca. Kemudian kalau cara mengembangkan skill dari peserta kursus itu bagaimana? Untuk tahap selanjutnya untuk meningkatkan skill begini. Setelah memang
peserta kursus itu sudah terbiasa dengan kegiatan membaca setiap harinya, entah itu membaca puisi ataupun membaca cerpen. Kemudian kalau bisa peserta kursus nih itu nanti banyak menulis juga. Langkah awal untuk menjadi penulis selain banyak membaca juga diusahakan banyak menulis. Yang penting nulis dulu. Apa yang ingin ditulis silahkan tulis. Jangan berpikiran seperti ini dulu. Kira-kira saya membaca cerpen ini kira-kira sudah bagus atau belum? Frasanya sudah bagus atau belum? Diksinya sudah bagus atau belum? Jangan memikirkan sampai sejauh itu. Yang penting nulis. Yang penting nulis dulu. Untuk masalah nanti diksinya bagaimana, nanti tanda bacanya bagaimana, itu nanti bisa menyusul. Kalau setiap harinya sudah terbiasa dengan dua kegiatan tersebut, setiap hari membaca, setelah membaca menulis apa yang ingin dia tulis, ini nanti insya Allah dari hari ke hari, ini nanti skillnya bisa terlatih dengan sendirinya. Bisa terlatih dengan sendirinya. Walaupun memang awalnya ketika menulis diksinya biasa-biasa saja, frasanya biasa-biasa saja. Tetapi ketika setiap hari sudah biasa menulis, sudah biasa membaca dan itu dilakukan setiap hari, nanti lambat laun, lama-kelamaan tulisan itu akan baik dengan sendirinya. Walaupun tidak pernah dinilai orang. Walaupun tidak pernah dinilai orang, itu nanti akan baik, akan bagus dengan sendirinya. Karena memang dua kegiatan ini berkesinambungan, tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Ketika kita hanya banyak menulis tetapi kita tidak pernah membaca, ini nanti kita miskin akan yang namanya kosakata. Tapi ketika kita hanya membaca tapi tidak mau menulis, kita nanti bingung mengaplikasikan kosakata. Jadi dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Ini tidak bisa dipisahkan seperti Anda dengan dia itu tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Nggih, enten malih. Bon, sampun cekap matur suwun. Kalau begitu. Ya semoga bisa berkembang ke depannya. Ya kalau dari saya ada kekurangan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau pengen tanya-tanya lagi insya Allah bisa. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama. Nice.